Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kemudahan dalam aktivitas keseharian kita. Perkenalkan, nama saya Rahmat SPD MPD dari SMA Negeri 1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, mengampu mata pelajaran matematika wajib untuk program MIPA dan IPS kelas 12. Baiklah, saya akan membahas mengenai materi statistika tentang ukuran penyebaran data. Yang akan kita bahas, yang pertama, jangkauan. Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau hamparan. Yang ketiga, simpangan kuartil. Yang keempat, simpangan rata-rata. Yang kelima, simpangan baku. Dan yang terakhir, keenam, ragam atau variansi. Yang pertama, jangkauan. Untuk data tunggal, jangkauan atau range atau disebut juga dengan rentang adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Bentuk umumnya ditulis R sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana R sama dengan jangkauan, X maksimum adalah nilai data terbesar, dan X minimum adalah nilai data terkecil. Bagi data berkelompok atau bergolong, jangkauannya adalah selisih nilai tengah kelas tertinggi dengan nilai tengah kelas terendah. Kedua, jangkauan antar kuartil, disebut juga hamparan. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga atau kuartil atas dengan kuartil pertama atau kuartil bawah. Bentuk umumnya adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1, di mana H adalah hamparan, Q1 adalah kuartil pertama, dan Q3 adalah kuartil ketiga. Ketiga, simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Bentuk umumnya adalah QD sama dengan setengah H sama dengan setengah kali kurung buka QD dikurangi Q1 kurung tutup. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh soal berikut. Diketahui data sebagai berikut: 5, 7, 4, 3, 9, 5, 6, 8, 7, 4. Pertanyaannya, tentukan jangkauan, B. jangkauan antar kuartil, dan C. simpangan kuartil. Jawabnya, kita susun dulu data tersebut dari data dengan nilai terendah ke data dengan nilai tertinggi. Menjadi 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9. A. Jangkauan. R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. R sama dengan data tertingginya adalah 9 dikurangi data terendahnya adalah 3, maka R-nya sama dengan 6. Jadi jangkauan data di atas adalah 6. Yang B, jangkauan antar kuartil atau H. Kita lihat Q1-nya adalah 4 dan Q3-nya adalah 7. H atau hamparan sama dengan Q3 dikurangi Q1. Maka Q3-nya 7, Q1-nya 4. 7 dikurang 4
maka hasilnya adalah 3. Jadi jangkauan antar kuartil nilainya 3. Untuk simpangan kuartil, QD sama dengan setengah H. QD sama dengan setengah kali 3, maka QD sama dengan 1,5. Jadi simpangan kuartilnya adalah 1,5. Keempat, simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata atau SR adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data atau XI dengan nilai rata-rata atau X bar dibagi dengan banyaknya data atau N, di mana rumusnya menjadi SR sama dengan sigma I sama dengan 1 N harga mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi N, atau SR sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N FI dikali harga mutlak XI dikurang X bar dibagi N jika XI muncul dengan frekuensi tertentu. Untuk data berkelompok atau bergolong, simpangan rata-ratanya dirumuskan sebagai berikut. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K FI dikalikan harga mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma I sama dengan 1 K FI. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Untuk data tunggal, diketahui data sebagai berikut: 7, 4, 6, 2, 8, 3. Tentukan simpangan rata-ratanya. Maka kita menjawab terlebih dahulu adalah dengan mencari nilai rata-rata dari data tersebut. Lalu berikutnya kita mencari jumlah dari nilai mutlak XI dikurang X bar keseluruhan, di mana nilai rata-ratanya 5 dan sigma I hingga 5 harga mutlak XI dikurang X bar adalah 12. Maka simpangan rata-ratanya adalah sigma I mendekati 1 hingga 5 harga mutlak XI dikurang X bar dibagi N adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2,0. Contoh untuk data kelompok atau bergolong. Perhatikan tabel berikut. Nilai 40 hingga 44 frekuensinya 1 untuk kelas pertama. Kelas kedua 45 hingga 49 frekuensinya 6. Dan kelas ketiga 50 hingga 54 frekuensinya 10. Kelas keempat 55 hingga 59 frekuensinya 2. Dan kelas terakhir yaitu kelas kelima 60 hingga 64 frekuensinya 1. Tentukan simpangan rata-ratanya. Seperti itu dalam menjawab soal tersebut. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 3,3. Pembahasan selanjutnya adalah yang kelima, simpangan baku. Untuk data tunggal, simpangan baku atau deviasi standar dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar S kuadrat atau sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 N XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N, atau S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1N FI dikali kurung buka XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N jika XI muncul dengan frekuensi tertentu. Untuk data berkelompok atau bergolong, simpangan bakunya atau standar deviasinya dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 K FI kurung buka XI dikurang X bar kurung tutup dikuadratkan dibagi sigma I sama dengan 1 K FI, di mana XI adalah titik tengah kelas interval ke I dan K adalah banyak kelas interval. Pembahasan yang keenam mengenai ragam atau variansi. Untuk data tunggal, ragam atau variansi dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1N kurung buka XI dikurang
X bar dikuadratkan dibagi N. Atau X kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1N FI kurung dikali kurung buka XI dikurang X bar kuadrat dibagi N jika XI muncul dengan frekuensi tertentu. Sedangkan untuk data berkelompok atau bergolong, ragam atau variansi adalah S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1K FI dikali kurung buka XI dikurang X bar kurung tutup dikuadratkan dibagi sigma I sama dengan 1K FI. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Untuk data tunggal, diketahui data sebagai berikut: 7, 4, 6, 2, 8, 3. Tentukan simpangan bakunya. Untuk menjawabnya, kita mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nilai rata-ratanya adalah 5. Kemudian kita mencari sigma I sama dengan 1 hingga 5 untuk XI dikurang X bar dikuadratkan. Maka nilainya adalah 28. Sehingga simpangan bakunya adalah sigma I sama dengan 1 hingga 5 kurung buka XI dikurang X bar dikuadratkan bagi 6, di mana sigma I sama dengan 1 hingga 5 kurung buka XI dikurang X bar dikuadratkan itu adalah 28 dan N adalah banyak data itu adalah 6. Sehingga simpangan bakunya adalah 28 bagi 6 menghasilkan 4,67. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 4,67. Demikian pembahasan materi statistika mengenai Demikian materi mengenai statistika dengan pembahasan ukuran penyebaran data. Semoga bermanfaat dan selalu semangat.